Halo semuanya, selamat datang kembali di videoku dan di channel pribadiku. Untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau ada yang belum nonton, nonton aja, gak apa-apa. Karena di videoku, di channelku ini sebenarnya lebih ke ngobrol. Aku mau ngajak kalian ngobrol tentang pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin bisa sama kayak kalian, juga mungkin kalian ada punya pengalaman pribadi yang bisa kalian sharing dan ya bisa jadiin bahan konten atau bahan video selanjutnya. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin. Aku pribadi sebenarnya udah ada beberapa pembahasan yang akan ku bahas. Cuman di video kali ini aku lebih bakal ngefokusin obrolanku itu tentang ceritaku pada saat dulu aku masih kecil, masih SMP ataupun SMA. Ya walaupun sekarang aku belum tua-tua banget dan nyentuh kepala 3 aja belum, jadi ya nggak ada hal yang harus ku beda-bedakan sebenarnya. Dan di video kali ini aku bakal cerita sedikit. Pada saat aku SMP di 2010 sampai 2013, kemudian SMA dari 2013 sampai 2016. Mungkin di zaman sekarang orang banyak lebih mengenal itu kekerasan mental secara omongan, verbal abuse mungkin. Aku juga kurang paham juga istilah-istilah kayak gitu, karena jujur aku nggak terlalu ngikutin istilah-istilah kayak gitu. Itu dulu pas aku dari SMP sampai SMA, aku ngedapetin perkataan yang pada saat itu aku mikirnya itu sebuah candaan. Aku tidak memperdulikan perkataan-perkataan itu. Pada saat dulu itu aku mendapat perkataannya itu nggak dari temanku, melainkan dari guruku sendiri. Yang pada saat itu aku hanya sebagai siswa yang pintar enggak, rajin enggak, sering bolos iya, nilai di bawah rata-rata. Aku menganggap bahwa guruku itu sedang bercanda. Dan pada saat itu juga mungkin tekanan karena aku nggak pintar-pintar banget dan sering bolos saat itu. Jadi aku pas momen itu aku terima aja apa dikatain guruku apa segala macam. Pada saat sekarang di umurku yang 25-an ini, aku secara nggak langsung merasakan efek dari momen bercandanya guruku tersebut. Jadi pada saat SMP dan SMA itu dua jenjang sekolah yang berbeda dan gurunya berbeda, itu bercandain aku dengan kalimat Chris. Pada saat itu aku dipanggil Chris bukan King. Kalau sekarang gue lebih seneng dipanggil King dibandingin Chris karena lebih familiar aja dipanggil King. Guruku bilang seperti ini, Chris, udah minum obat belum? Atau Chris, kamu habis ngobat ya? Kok lemes terus? Nah itu. Pada saat itu memang kondisiku itu ngantuk kan, gampang ngantuk karena sering begadang. Dan ini bagian sini nih memang hitam karena begadang, kurang tidur segala macam. Dan di sekolah pada saat itu aku merasa bosan dan aku seringnya tidur. Dan keluarlah kata-kata itu dari guruku. Langsung satu kelas itu ketawa semua. Ya oke, di saat itu gurunya juga ketawa dan aku menganggap itu suatu hal yang bercanda. Dan aku pada saat itu menganggap itu sebuah bercandaan dari guruku untuk mencairkan suasana kelas yang tegang. Tapi nggak tahu kenapa dari kalimat yang guruku sampaikan ke aku dan beberapa teman-temanku mendengar hal itu, pada saat aku merantau di luar pulau, aku ngerantau dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Entah mengapa orang-orang baru yang ku kenal, mereka pasti berasumsi aku orang nakal, aku orang yang nakal, aku seorang yang pemakai obat-obatan yang terlarang dan lain-lain. Ada dua kejadian yang membuat aku langsung flashback pada saat aku SMP dan SMA.
ternyata bener. Ternyata sudut pandang mereka melihatku pertama kali itu adalah ngelihat hal yang negatif gitu. Dan mungkin kalian ngelihat aku di video ini dan video sebelum-sebelumnya, aku kayak lesu, mata hitam, kantong mata hitam dan lain-lain. Itu pasti juga bakal mengeluarkan statement, kurang-kurangin bang, kurang-kurangin bro makainya. Nah, dua kejadian yang dalam 2 tahun kebelakang aku alamin, itu yang pertama, aku kerja di coffee shop, di salah satu coffee shop di Jogja. Aku kerja di salah satu coffee shop yang ada di Jogja. Aku kenalan sama tukang parkirnya, ngobrol. Karena aku memang suka hobinya ngobrol kan. Apalagi kenal orang baru, ngobrol sama orang baru itu aku suka. Sharing, cerita, tukar cerita. Aku kenal sama tukang parkir itu udah hampir seminggu, udah mulai akrab lah, udah mulai deket. Di minggu keduanya, aku lupa di hari keberapanya, aku coba memperkirakan ya di hari ke-10-nya. Dengan enteng ya, dengan santai ya, si tukang parkir itu bilang kayak gini kan, King, kamu make kan? King, dulu kamu nakal kan pas mudanya. Di situ aku kaget pertama. Ada 2 opsi. Aku jujur tapi nggak dipercaya, atau aku iyain, itu makin jadi. Dan aku memilih ngeiyain pada saat itu. Dengan responku, enggak pak, gitu. Dengan kayak ya malu-malu kucing buat ngakuin gitu loh. Terus respon baliknya seperti apa mau tahu? Tetap dia, si tukang parkirnya itu berkata, kan benar kan, katanya. Aku tahu kok bentukan-bentukanmu. Dulu aku pernah muda, jadi aku tahu orang-orang yang nakal lu kayak gimana. Habis itu aku cuma senyum, ya pak, ya biasa pak, zaman dulu, aku bilang kayak gitu. Habis itu yang kejadian keduanya, itu aku sama atasanku pada saat aku masih bekerja di coffee shop pada saat itu. Berapa bulan yang lalu lah pokoknya. Di Jogja ada pembukaan coffee shop cabang dari tempat kerjaku, dan aku diminta untuk warawiri lah, ngehandle, ngebantu dan lain-lain. Dengan kata lain, dalam beberapa hari itu, dalam seminggu itu pasti ribet, pasti kerja rodi lah. Yang seharusnya tugasku pada saat itu hanya membantu pendataan dan mengkonfirmasi bahwa ada barang-barang yang kurang. Dan ya namanya kerja di Indonesia ya, yang bukan job desk-nya malah jadi job desk-nya. Itu aku ngebantuin semuanya. Dari pagi jam 7 sampai jam 3 subuh, jam 4 subuh. Kemudian harus bangun jam 6, terus ngebuka kedai satunya yang sudah buka di Jogja jam 7 pagi. Pada hari H pembukaan malamnya aku bantuin ngedekor, nge-preparein barang segala macam sampai jam 4 subuh. Sampai ajan subuh itu aku pulang, ajan subuh itu udah bunyi. Terus aku tidur. Ya mungkin karena tekanan harus ini itu ya dalam kerjaan. Aku bangun jam 6, langsung aku kabarin atasanku. Pak, aku buka dulu yang di cabang satunya. Nggak ada yang jaga soalnya. Ya itu pada saat itu memang kekurangan orang. Nah itu normal tuh. Normal kayak biasa lah. Singkat cerita, aku buka toko satunya jam 7, bertepatan dengan grand opening yang cabang baru ini. Jadi singkat ceritanya aku buka toko satunya, kemudian di sekitar jam 12-an itu grand opening di toko barunya, di cabang barunya. Dari jam 7 sampai jam 11-an aku minta partnerku untuk jagain nih toko ini, karena aku mau ke cabang barunya untuk membantu. Nah, bantuin lah tuh grand opening yang rame, yang omsetnya pada saat itu 7-8 juta. Otomatis kan rame dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Itu ramenya, nggak ada duduk sama sekali, nggak ada istirahat sama sekali. Selesai grand opening, ada evaluasi itu ngobrol sama atasannya kan. Ya, sampailah jam 2 evaluasi, terus mereka juga pamit.
para atasan-atasan itu kebetulan nggak di Jogja, jadi di salah satu kota di Indonesia, di Jawa Barat. Otomatis setelah itu kan aku ngadain evaluasi ke anak-anakku, ke teman-temanku yang di cabang barunya ini kan, sampai jam 3-an. Nah setelah sampai jam 3-an itu selesai bersih-bersih sampai setengah 4, ngobrol-ngobrol biasa, bercanda-bercanda sampai jam 4 subuh. Terus setelah jam 4 subuh pulang, jam 6 bangun, ngebukain toko yang pertama, jam 8 pagi ditelepon sama atasanku. Telepon, mereka pamit. Mereka juga menyampaikan hal yang hampir sama dengan tukang parkir yang kejadian yang pertama yang aku sampaikan tadi barusan. Dia nanya, "King, kamu di mana?" "Oh, aku di ini, Pak." Ternyata dalam telepon itu aku di loudspeaker, dan dalam satu mobil itu ada atasan-atasan lainnya. Ada satu atasan yang bertanya gini sama aku melalui jauh, dia lagi nyetir. Dia bilang kayak gini, "King, obat apa yang kau pakai?" Setelah denger itu, di situ aku langsung kayak, "Loh, kenapa emangnya?" Aku langsung respon dong, "Obat apaan, Pak?" "Enggak, aku nggak pakai obat-obatan." Bisa respon mereka, "Bohong kau, pasti pakai kan? Nggak mungkin kau kerja capek segala macam, pagi melek, paginya bangun buka toko kayak biasa, bla 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 bla, kau pasti pakai kan?" Bercanda. Satu mobil itu ketawa, aku dengar ketawanya, dan dia bercanda. Singkat cerita, setelah aku tutup teleponnya, di situ aku berpikir kok bisa ya? Aku SMP juga pernah mendapatkan hal seperti itu. Kemudian di SMA aku juga seperti itu. Di kuliah, beberapa teman-temanku arahnya ya kurang lebih seperti itu gitu. Atau dia mantan pemakai atau segala macam. Pada saat aku kerja, di saat aku ketemu orang-orang baru yang out of nowhere, tidak pernah melihat aku dari kecil seperti apa, juga punya berasumsi yang sama. Bingung kan aku? Kayak aku di situ berpikir, kok bisa? Setelah aku cari-cari tahu informasi-informasi, aku searching-searching di internet, ternyata ada hal yang kusimpulkan. Ternyata otak kita itu merekam. Dan aku secara nggak langsung menetapkan bahwa candaan-candaan mengenai aku menggunakan obat-obatan terlarang ternyata terekam. Dan tanpa sadar, tubuhku itu menggiringku untuk menunjukkan secara nggak langsung aku melakukan hal seperti itu. Walaupun ini aku nggak pernah menggunakan obat-obatan terlarang segala macam, tapi bentuk kegiatanku dan apa yang kulakukan setiap harinya itu menggiring ke arah sebagai pemakai. Iya, nggak tahu gitu. Dan ternyata ada satu statement yang sampai sekarang masih ku cari tahu lebih dalam lagi, bagaimana caranya menghilangkan statement itu. Yaitu statement yang mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan masa lalu kita, terutama ke masa lalu yang tidak mengenakan bagi kita. Statement itu akan kubahas lebih dalam lagi menurut pengalamanku sendiri di video selanjutnya. Dan mungkin di video kali ini aku curhat aja di video kali ini. Aku nggak yang bertujuan yang gimana-gimana. Tapi kalau kalian punya cerita sendiri pada saat masa lalu kalian, dan secara nggak langsung kalian mendapatkan hal yang sama di masa sekarang, coba tulis di kolom komentar, kita sharing sama-sama. Karena aku orangnya suka ngobrol aja gitu loh. Syukur-syukur kalau bisa nemuin solusi bareng-bareng. Syukur-syukur bisa jadi teman cerita. Oke, gitu aja di video kali ini. Dan kedepannya aku akan bakal ngisi di setiap video-videoku itu lebih ke pengalaman-pengalaman hidup yang akhirnya kita rasakan sekarang. Itu sebagai salah satu faktor penghambat kita untuk berkembang ke depannya. Oke, gitu aja. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, komen sebanyak-banyaknya. See you.